Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Disimak videonya ya. Definisi evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum dalam pasal 1/19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Bahasan yang kedua yaitu tentang aspek-aspek yang dinilai dalam kurikulum. Aspek yang dinilai dalam kurikulum ini mencakup 7 aspek. Yang pertama adalah keterkaitan evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang ketiga adalah jenis strategi evaluasi. Yang keempat, prosedur strategi evaluasi. Yang kelima adalah komponen desain evaluasi. Yang keenam adalah proses evaluasi. Dan yang terakhir adalah rencana evaluasi kurikulum. Aspek yang pertama adalah keterkaitan evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Ada 2 kaitan, yang pertama adalah evaluasi kurikulum dan sistem kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir adalah evaluasi efek sistem kurikulum. Efek dari evaluasi akan memulihkan kinerja dari berbagai bagian dari sistem kurikulum. Kurikulum berfokus pada 4 bidang, yaitu evaluasi terhadap penggunaan kurikulum, desain kurikulum, hasil dari siswa, dan sistem kurikulum. Yang kedua adalah evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, pengembangan meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Aspek yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum pada intinya ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan acuan dari keseluruhan komponen yang ada di dalam kurikulum, baik komponen bahan, metode, maupun evaluasi di dalam kurikulum. Nah, dalam melaksanakan evaluasi kurikulum perlu memegang beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluasi yang mengacu pada tujuan. Setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Yang B, evaluasi bersifat komprehensif atau menyeluruh. Pelaksanaan evaluasi kurikulum mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat di dalam ruang lingkup kurikulum. Yang ketiga adalah evaluasi dilaksanakan secara objektif. Pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif yang bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Yang keempat adalah evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif atau kerjasama. Tanggung jawab dalam pelaksanaan, perencanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima adalah evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, dan tenaga, serta peralatan. Yang keenam adalah evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan.
Jenis-jenis strategi evaluasi. Ada 4 jenis strategi evaluasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Strategi yang pertama berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Strategi yang kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi yang ketiga adalah pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Strategi yang keempat adalah berkaitan dengan keefektifan proyek yang akan dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil yang telah dicapai. Yang keempat, prosedur strategi evaluasi. Pertama, ada evaluasi kebutuhan dan kelayakan. Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Prosedur yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan. 2. Menetapkan program yang dibutuhkan. 3. Menilai data berdasarkan tes buku, tes intelijensi, dan tes sikap yang ada. 4. Menilai riset yang ada, baik setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan. 5. Menetapkan feasibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada. 6. Mengenali masalah yang mendasari kebutuhan. 7. Menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah. B. Evaluasi masukan. Evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini harus dilihat dalam hubungannya dengan hambatan dan biaya ekonomi. Jadi, evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain itu, masukan juga mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. C. Yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan. Dalam hal ini, staf perpustakaan memainkan peran yang sangat penting karena mereka secara langsung melakukan monitoring terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program. D. Evaluasi produk. Evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program yang berkaitan dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Evaluasi yang seksama sebaiknya meliputi semua komponen evaluasi tersebut. Namun, seringkali karena keadaannya tidak memungkinkan, tidak semua komponen mendapatkan perhatian seutuhnya. Administrator program harus pandai memilih aspek yang paling penting mendapatkan perhatian intensif. Berdasarkan evaluasi tersebut, akan diperoleh data dan informasi yang cukup valid serta dapat dipercaya dalam upaya pembuatan keputusan dan program perbaikan. Aspek yang dinilai kurikulum yang kelima adalah komponen desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan, analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Berikut adalah beberapa komponen desain evaluasi, diantaranya yang pertama, penentuan garis besar evaluasi yang terdiri dari identifikasi tingkat pembuatan keputusan dan proyek situasi keputusan bagi setiap tingkat pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi, terdiri dari spesifikasi sumber-sumber yang akan dikumpulkan, spesifikasi instrumen dan metode pengumpulan informasi yang diperlukan, spesifikasi prosedur yang akan digunakan, serta spesifikasi kondisi dan schedule informasi untuk dikumpulkan.
Komponen desain evaluasi yang ketiga yaitu organisasi informasi. Organisasi informasi terdiri dari spesifikasi format informasi yang akan dikumpulkan dan spesifikasi alat pengkodean, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi. Selanjutnya, komponen desain evaluasi yang keempat yaitu analisis informasi. Spesifikasi prosedur yang analisis akan dilaksanakan dan spesifikasi alat untuk melaksanakan analisis. Komponen desain evaluasi yang kelima yaitu pelaporan informasi yang terdiri dari penentuan pihak penerima laporan evaluasi, spesifikasi alat penyedia pada penerima informasi, spesifikasi format laporan informasi, jadwal pelaporan informasi, administrasi evaluasi, rangkuman jadwal evaluasi, penentuan staf dan berbagai tuntutan sumber serta perencanaan pemenuhan tuntutan tersebut. Spesifikasi alat untuk memenuhi tuntutan kebijakan dalam melaksanakan evaluasi, serta penilaian kumpulan desain evaluasi guna menyediakan informasi yang valid, reliable, kredibel, dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Aspek yang dinilai kurikulum yang keenam yaitu proses evaluasi kurikulum. Jika dilihat secara personal, evaluasi ini berupa evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan oleh pengembang kurikulum dan berhubungan dengan model desain kurikulum yang bertujuan untuk memperbaiki proses perkembangan kurikulum. Sedangkan evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak selain pengembang kurikulum dengan cara tes dan observasi. Apabila dikategorikan secara sifat, terdapat dua macam evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Adapun evaluasi formatif adalah proses pengembang kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar lebih efektif. Sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk memeriksa kurikulum dan diadakan setelah pelaksanaan kurikulum untuk memeriksa efisiensi secara keseluruhan. Evaluasi sumatif menggunakan teknik secara numerik dan menghasilkan kesimpulan berupa data yang diperlukan guru dan administrasi pendidikan. Aspek yang dinilai kurikulum yang ketujuh yaitu rencana evaluasi kurikulum. Rencana evaluasi kurikulum menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk sejumlah metode dan teknik yang sedang dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya menggunakan satu atau dua metode saja, melainkan menggunakan beberapa metode evaluasi secara terpadu. Dalam hal ini, evaluasi bersifat terbuka. Metode evaluasi dianggap cocok jika dapat menghasilkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi yang lengkap meliputi cara pengumpulan dan pengolahan data, analisis terpadu, dan laporan kesimpulan evaluasi. Dalam hal ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, pembagian kuesioner, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.